Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi himpunan. Apa itu himpunan? Yaitu kumpulan objek tidak berurut yang disebut elemen atau anggota himpunan. Jadi objek-objek dalam sebuah himpunan disebut elemen atau anggota. Ya, himpunan ini tidak mementingkan urutan ya, bebas urutannya. Simbol yang digunakan untuk himpunan adalah kurung kurawal ya. Jadi sebuah himpunan diawali dengan kurung kurawal juga ditutup dengan kurung kurawal. Himpunan dilambangkan dengan huruf besar ya. Jadi misalkan himpunan A itu huruf kapital, B kapital ya, bukan A kecil B kecil. Kalau A kecil B kecil itu untuk elemen atau anggota himpunan ya, menggunakan huruf kecil. Tiap elemen dipisahkan dengan tanda koma ya. Contohnya misalkan himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 10, maka anggotanya adalah, nah ini lihat bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya. Yang kurang dari 10 berarti 1 sampai 9. Kenapa 10 tidak masuk? Karena yang kurang dari 10 bukan kurang dari sama dengan 10 ya. Sedangkan minus 2, minus 1, 0 ini di bawah 1 ya, bukan bilangan asli. 10, 11, 12 juga itu lebih dari 9 atau lebih dari 10 ya. Jelas bukan anggota A. Bentuk penulisan himpunan secara umum terdapat dua bentuk ya. Yang pertama adalah bentuk pendaftaran atau tabular form. Yang kedua adalah bentuk notasi pembentuk himpunan. Bentuk pendaftaran misalnya ada himpunan M yang berisi hari-hari dalam satu minggu ya. Dari Senin sampai Minggu. Didaftarkan satu-satu ya, disebutkan satu-satu. Ada misalkan juga ada himpunan G. Isinya 1, 3, 5, 7, 9. Jadi didaftarkan satu-satu, disebutkan satu-satu. Nah kalau notasi pembentuk himpunan atau set builder form, ini tidak disebutkan satu-satu, tapi dalam bentuk misalkan seperti ini. Himpunan A adalah himpunan dari X, di mana X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 7 ya. Jadi sebetulnya hasilnya kalau didaftarkan ini A ya. X itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari 7 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena lebih besar bukan lebih besar sama dengan ya. Contoh berikutnya misalkan B adalah bilangan ganjil positif kurang dari 16. Bagaimana bentuk notasi pembentuk himpunannya? Seperti ini. B sama dengan himpunan X, di mana X lebih kecil dari 16. Dan X merupakan bilangan ganjil. Ini L ini notasi untuk bilangan ganjil positif ya. Menandakan bahwa akan ada ganjil yang negatif ya. Ini menandakan ganjil positif seperti itu ya. Operasi antar himpunan. Yang pertama adalah gabungan ya. Union, gabungan. Makanya simbolnya U. Melambangkan dari union ya. Merupakan himpunan elemen gabungan ya. Dari himpunan pertama atau himpunan kedua. Jadi digabung gitu ya. Elemen-elemen pada himpunan pertama dan himpunan kedua digabungkan. Misalkan ya ada himpunan A. Seperti ini elemennya 246, ada himpunan B elemennya 2357. Apakah A union B? Berarti digabungkan ya. Kita lihat 2 masukkan, 4 masukkan, 6 masukkan, 2 masukkan, 3 masukkan, 5 masukkan, 7. Jadi semuanya 2 ini tidak perlu dituliskan 2 kali ya, karena merupakan elemen yang sama, angka 2. Hanya perlu dituliskan sekali ya. Itu untuk himpunan seperti itu. Jadi dalam bentuk diagram Venn ya, ini kalau ini kan secara tulisan, secara visualnya seperti ini. Ada himpunan A, anggotanya 246, himpunan B, anggotanya 2357. Nah, bagaimana A union B seperti ini? Arsirannya adalah seperti ini. Nah, ini diarsir semua. Sehingga himpunan A union B seperti ini ya. Semua ini. Ya. Operasi yang kedua adalah irisan atau intersection ya, simbolnya N. Ya, simbolnya N, intersection, irisan. Jadi apa irisan? Himpunan elemen yang sama pada himpunan pertama dan himpunan kedua. Jadi elemen-elemen yang sama pada himpunan pertama dan himpunan kedua itulah yang menjadi elemen-elemen dari himpunan irisan itu. Jadi misalkan sama contohnya himpunan A dan B. Apakah irisan apa? Irisan A dan B ya. Irisan himpunan A dan B yaitu 2. Kenapa? Karena
elemen yang sama pada himpunan A dan B hanya angka 2. Sehingga A irisan B sama dengan anggotanya 2 saja gitu ya. Untuk diagram Venn-nya berarti yang diarsir yang mana yang diarsir? Yang diarsir hanya bagian tengah saja. Inilah irisan. Ya saling mengiris nih ya, saling tumpang tindih nih. Sedangkan 3, 7, 5, 4, 6-nya tidak diarsir karena bukanlah irisan tadi. Jadi irisan itu yang sama dari A dan B ya. Jika ini contohnya cuma ada satu yang sama ya. Jika ada misalkan 3 juga anggota A, berarti ada 2 sama 3 di sini. Ada 2 elemen dari A irisan B. Seperti itu. Operasi yang ketiga adalah selisih simetris atau symmetric difference. Simbolnya ada segitiga, ada seperti ini ya. Boleh dipakai yang mana saja. Apa itu selisih simetris? Himpunan elemen eksklusif dari himpunan pertama atau himpunan kedua. Nah, jadi seperti ini. Misalkan ada himpunan A dan B masih. Apa itu A selisih simetris B? 3, 4, 5, 6, 7. Dilihat ya, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana? Yang tidak masuk hanya angka apa? Dilihat di sini. Hanya angka 2 ya. Dari himpunan A 4, 6 masuk. Dari himpunan B 3, 5, 7 masuk. 2-nya tidak. Makanya disebut eksklusif. Kenapa eksklusif? Yaitu yang hanya ada A, elemen yang hanya terdapat pada A, atau yang hanya terdapat pada B. Jadi tidak boleh ada elemen yang terdapat pada 2 himpunan. Itu disebutnya selisih simetris, itu eksklusif ya. Kan kalau 2 ini kan dia ada di himpunan A iya, di himpunan B ada, berarti tidak eksklusif. Seperti itu maksudnya. Contoh secara visualnya seperti ini. Ini bagaimana A selisih simetris B, yang diarsir yang mana? Nah, yang diarsir adalah bagian yang A saja, dan bagian yang B saja, 2-nya tidak. Ya, jadi makanya disebutnya selisih simetris, karena simetris ya. Jadi di belah tengahnya, yang tengahnya tidak diambil, kirinya diambil, kanannya diambil. Seperti itu ya. Kemudian operasi selanjutnya yaitu selisih atau difference ya. Simbolnya pengurangan biasa. Selisih antara 2 buah himpunan ya. Misalkan tadi himpunan A dan B, A selisih B sama dengan 4,6. Kita lihat ya. 4 dan 6 maksudnya. Yang muncul sebagai elemen A selisih B hanya 4 dan 6. Yaitu dari A ya. Kenapa yang 2, 3, 5, 7 tidak masuk? Karena kita hanya menginginkan A dikurangin B. Nah berarti B ini dihilangkan sama sekali. Tinggal A-nya saja. A dikurangin dari B. Nah, 2 tidak masuk padahal ada di A karena B juga memiliki 2. Sehingga 2-nya terselisihkan atau terkurangi gitu, jadi hilang. Jadi tinggal 4 dan 6. Lebih jelasnya kita lihat gambarnya. 2 himpunan A, B. Ini kita lihat A selisih B dikurangi. Jadi yang diarsir yang mana? Nah ini. Jadi pokoknya B-nya dihilangkan. Ya, jadi saya ingin mendapatkan A yang sudah dikurangi B. Nah ini. B-nya tidak diarsir, hanya tinggal A-nya. Inilah A selisih B. Ya. Berikutnya adalah komplement. Simbolnya seperti ini. Ada A petik, ya, A aksen atau A pangkat C ya. Boleh yang mana saja. Semua elemen yang tidak ada di A ya. Misalkan sebutkan ada himpunan A, bisa himpunan yang lain juga boleh. Pokoknya selain himpunan tersebut. Misalkan ada himpunan A ini S ini himpunan semesta ya. Kalau di Indonesia itu semesta, di dalam bahasa Inggris itu U biasanya universal ya. Biasanya overlapping, ada yang dalam buku bahasa Indonesia tetap pakai U, ada juga yang pakai S ya. Jadi tidak perlu bingung nanti. Apakah A komplementnya, himpunan A komplement seperti apa? Berarti selain A ini ya, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Karena tadi apa artinya? Semua elemen yang tidak ada di A. Jadi A itu 2, 4, 6 merupakan subbagian dari semesta ini. Semesta itu semua angka yang ada. Misalkan semua angka dari 1 sampai 10, A ini hanya sebagian kecilnya, himpunan kecil dari semesta ini. Berarti selain 2, 4, 6 yaitu 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ya. Pokoknya selain A. Ya, berarti A tidak bisa kita sebutkan dalam sebagai anggota himpunan A komplement. Bagaimana contoh gambar seperti ini? Ya.
Ini ada himpunan semesta, ini A-nya 246, ada sisa-sisa angkanya seperti ini. Yang mana yang di akhir A komplement. Nah ini, selain A ya. Jadi diagram Venn memang berguna untuk memvisualisasi. Yang tadinya mungkin bingung terlihat kenapa begini, kok himpunannya anggotanya ini. Kita dengan bantuan diagram Venn. Yang berikutnya adalah himpunan bagian atau subset. Simbolnya seperti ini ya. Ini seperti lebih kecil sama dengan ya. Kalau lebih kecil sama dengan kan sudut ini kan dibulatkan gitu ya. Untuk membedakan dari yang lebih kecil sama dengan. Tapi artinya kurang lebih mirip ya. Hanya bacanya merupakan misalkan seperti ini. Setiap elemen himpunan A adalah elemen dari himpunan B ya. Jadi setiap elemen dalam himpunan A merupakan elemen dari himpunan B. Karena himpunan bagian ya, bagian dari sebuah himpunan lainnya. Misalnya ada A, B, C, D ya, kita lihat ya dengan elemen-elemen masing. Apa yang kita bisa lihat? Oh, cari dulu C-nya ya, kita cari dulu C-nya. C-nya sama dengan 2 karena A irisan B ya, tadi kita sudah bahas. Apa yang sama, elemen yang sama pada himpunan A dan B itu angka 2, berarti C itu sama, elemennya 2 saja. Ini seperti ini, himpunan C seperti ini. Berarti C merupakan himpunan bagian dari A. Ya, merupakan himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena C itu 2. Nah, sedangkan 2 itu termasuk dalam himpunan 246A ini di dalam sini. Ini kan lebih besar dari C ya, anggotanya lebih banyak. C ini hanya 2, berarti C ini lebih kecil ya. Sebuah himpunan lebih kecil dari A. Makanya disebutnya C merupakan himpunan bagian dari A. Gitu ya. Jadi ibaratnya misalkan ada himpunan A, dari himpunan ini dibuat lagi himpunan lebih spesifik lagi, yaitu namanya himpunan C yang anggotanya hanya angka 2. Makanya disebut seperti ini ya. Jadi penulisan seperti ini ya bacanya. C merupakan himpunan bagian dari A. Apalagi yang bisa kita temukan? C merupakan himpunan bagian dari B. Iya, karena angka 2 C juga terdapat pada himpunan B. Ya, jadi ini betul juga ya. C merupakan himpunan bagian dari B ya. Sebuah himpunan kecil dari himpunan B. Apalagi yang bisa kita lihat? D, nah ini kita lihat. D ini 642 merupakan himpunan bagian dari A. Loh, A kan 246 ya. Kenapa ya bisa begitu? Karena tadi di pertama kita katakan bahwa himpunan itu tidak mementingkan urutan. Yang mementingkan urutan tuh nanti barisan, deret gitu ya. Kalau himpunan tidak. Mengapa D merupakan himpunan bagian dari A? Nah ini himpunan bagian, lihat simbolnya. Simbolnya kan seperti ini ya. Himpunan bagian ada sama dengan ini. Kan kalau lebih kecil sama dengan ya, ada lebih kecil saja, ada lebih kecil sama dengan. Di sini dengan lambang ini himpunan bagian bisa jadi D dan A itu sama karena ada garis bawah ini. Nah, makanya boleh dituliskan D merupakan himpunan bagian dari A karena mereka sama. 246, 642 elemennya sama. Berarti bisa kita katakan bahwa juga A merupakan himpunan bagian dari D. Karena A elemennya sama dengan D. Seperti itu. Nah, nanti ada namanya himpunan bagian sejati. Kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini penggambaran dalam diagram Venn-nya berarti C merupakan himpunan bagian dari A. Ya, ini. C-nya anggotanya 2 di dalam himpunan A gitu ya. Jadi A itu kan memiliki elemen 246 ya. 246 C merupakan himpunan bagian dari A. Makanya C ini ditulisnya di dalam A. Karena C merupakan himpunan bagian dari A gitu, di dalamnya bukan di luar. Ya sama untuk ini, dibalik saja. Berarti kita tulis B-nya. B-nya ada 357, 2-nya saja yang merupakan bagian dari C. 2357 itu anggota dari B. Dibuat lagi himpunan dalamnya C, yaitu yang hanya memiliki angka 2. Ingat 2-nya di dalam B, berarti 2 juga atau C ini merupakan himpunan bagian dari B. Begitu juga D, himpunan bagian A, seperti ini gambarnya. Karena sama, jadi tidak ada yang ditulis di luar sini. Ya, ditulis semua di dalam D. Ya, tidak ada yang di luar sini ya. Jadi sama, karena D sama A sama elemennya. Begitu juga dibalik, A himpunan bagian dari D. Nah, seperti itu ya, tidak ada yang ditulis di luar sini. Misalkan
ada yang berbeda gitu. Dari A dan D berarti misalkan D-nya ada tambahan angka 1 nih. Ya, ada tambahan angka 1, berarti nanti ada tulis angka 1 di sini. A himpunan bagian dari D, satunya di sini. Sedangkan kalau ini kosong, berarti A sama D sama ini juga ya. Membedakannya D dengan A atau A dengan D bedanya elemennya berbeda, berarti ada angka di sini, ada isinya di sininya. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak ada isinya berarti sama elemennya. Yang selanjutnya, yang ketujuh adalah himpunan bagian sejati atau proper subset. Nah, ini simbolnya tanpa sama dengan. Ya, kita lihat definisinya. Setiap elemen himpunan A adalah elemen dari himpunan B. Ya, seperti tadi sama dengan himpunan bagian sejati, namun ada tambahan kemudian, yaitu di mana B memiliki elemen yang tidak ada di A. B memiliki elemen yang tidak ada di A. Berarti B punya elemen yang lebih banyak daripada A. Berarti A pasti adalah himpunan bagian dari B, himpunan bagian sejati dari B. Kita lihat ya. Misalkan contohnya sama tadi, C sama ini. Nah, ini C himpunan bagian sejati dari A. Tadi di halaman sebelumnya kita bisa tuliskan C merupakan himpunan bagian yang ada garis bawahnya sama dengan A. Karena memang betul 2 itu bagian dari A. Ya. Tapi bisa juga ditulis seperti ini karena jelas-jelas berbeda. C dengan A itu memiliki elemen yang berbeda. Jadi kalau himpunan bagian, jadi C himpunan bagian sejati dari A bisa ditulis seperti ini. 2 itu kan, lihat definisinya. C ini kan 2. A misalkan. Jadi C himpunan bagian sejati dari A. Berarti himpunan A memiliki elemen yang tidak dimiliki oleh C, gitu kan. Himpunan C hanya memiliki elemen 2. Sedangkan A memiliki 4, angka 4 dan 6. Berarti bisa ditulis seperti ini, gitu ya. Jadi kalau yang himpunan bagian sama dengan itu, himpunan bagian saja tanpa sejati, sebenarnya itu untuk menggambarkan yang sama tadi kayak A sama D. Sedangkan yang betul-betul berbeda bisa kita tuliskan seperti ini saja, himpunan bagian sejati, di mana C tidak mungkin sama dengan A, begitu. Kita juga bisa tuliskan C himpunan bagian dari B ya. Himpunan bagian sejati dari B ya. C tidak mungkin sama dengan himpunan B, gitu. Jadi kalau penggambarannya sama, sudah benar seperti ini. Beda dengan yang tadi A sama D ya. Bisa digambarkan bahwa misalkan A di dalam himpunan D, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hanya perbedaan penulisan. Bahwa lebih tepatnya yang gambar seperti ini itu digambangkan dengan himpunan bagian sejati atau proper subset. Nah, kita ke contoh soal ya. Contoh. Tulis dalam tabular form. Ya, ada 4 soal. Kita jawab dulu yang pertama. Jawabannya A. Himpunan A itu anggota -2 dan 2. Betulkah? Ya. Himpunan A merupakan himpunan dari X, di mana X kuadrat sama dengan 4. Jadi jika ada sebuah X yang dikuadratkan menghasilkan 4. Apa ya kira-kira? Yang dikuadratkan menghasilkan 4 kan hanya angka 2. Berarti di sini tidak dituliskan apakah positif atau negatif. Berarti ada -2 dan 2. Berarti ini elemennya ya. -2 dikuadratkan 4, 2 positif juga dikuadratkan 4 ya, seperti itu. Yang kedua, himpunan B anggota elemennya 9 saja. Bagaimana lihat? Himpunan B adalah himpunan X, di mana X dikurangi 4 sama dengan 5. Berarti ada sebuah nilai X yang jika dikurangi 4 sama dengan 5 ya hanya ada satu angka, yaitu angka 9. 9 kurangi 4 sama dengan 5 ya, sehingga B hanya memiliki satu elemen, yaitu 9 ya. Kita yang ketiga. C sama dengan himpunan kosong. Ini lambang himpunan kosong ya. Lingkaran dicoret ya. Ini kan kayak diagram Venn tadi, melambangkan himpunan kan dengan lingkaran. Dicoret karena tidak punya elemen. Kenapa? C merupakan himpunan dari X di mana positif tapi X negatif. Bagaimana X-nya negatif sama positif ya? Tidak ada kejelasan ya. Di mana himpunannya positif tapi X-nya negatif. Ya, seperti itu, makanya disebut sebagai himpunan kosong ya. Tidak ada penjabaran definisi yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, D sama dengan MAL. Ya, anggotanya MAL. Dilihat di sini, D sama dengan himpunan
dari X di mana X huruf pada kata malam. Nah ini. Kenapa tidak ditulis A-nya 2 kali? Karena seperti tadi tidak perlu ada pengulangan. Misalkan A-nya ada 2 di malam, yang ditanya adalah hurufnya apa saja. Berarti didaftarkan huruf-huruf apa saja yang terdapat pada kata malam. Ya adanya huruf M, A dan L saja. Ya tidak ada huruf selain M, A dan L ya. Contoh yang kedua, tulis dalam set builder form ya. Jadi kebalikan tadi kita dari set builder form dalam deskripsi kata-kata, sekarang dari kata-kata kita bentuk dalam set builder form ya. Jawab misalkan yang pertama A. Nah jadi A berisi huruf-huruf A, B, C, D, E. Bisa kita tuliskan A merupakan himpunan dari X di mana X adalah huruf abjad sebelum F ya. Jadi kan sebelum F tuh A, B, C, D, E. Bisa ditulis seperti ini. Ada juga misalkan opsi berikutnya bisa juga ditulis seperti ini. A merupakan himpunan dari X di mana X adalah 5 huruf pertama dalam abjad. Ya betul ya. 5 huruf pertama dalam abjad kan A, B, C, D, E ya. Jadi bisa ada pilihan-pilihan. Sebenarnya ini bisa bagaimana kalian senang menuliskan saja. Mana yang lebih efektif, efisien gitu aja. Yang pilihan pertama kan lebih pendek ya. Lebih mudah dalam penulisannya. Yang kedua, ya, jawabannya ini. B merupakan himpunan X di mana X adalah bilangan genap positif. Ya kita lihat di sini. Di soalnya B sama dengan elemennya 2, 4, 6, 8 titik-titik seterusnya. Ini berarti merupakan himpunan tidak berhingga nih. Terus tidak ada batas akhirnya. Ya bisa kita tuliskan seperti ini, bilangan genap ya, karena 2, 4, 6, 8 terus ada kelipatan kedua gitu ya. 2, 4, 6, 8, 10, nanti 12, 14 terus. Makanya ditulis X adalah bilangan genap positif gitu ya. Tidak ada yang negatif. Soal yang ketiga, C berisi provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Oh berarti C merupakan himpunan dari X di mana X adalah provinsi ya. Dan ada lagi tambahan X terletak di Pulau Jawa ya. Gitu. Jadi bisa dipisah gini. Atau langsung dalam satu kalimat X adalah provinsi di Pulau Jawa, boleh seperti itu ya. Ini hanya memisahkan bahwa ada provinsi kan di Indonesia banyak. Oh ini provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Seperti itu, tambahan informasi saja agar lebih spesifik gitu ya. Yang keempat adalah D sama dengan 5 ya. Himpunannya hanya memiliki elemen 5. Oh bisa kita buat misalkan D merupakan himpunan X di mana X kurangi 3 sama dengan 2 ya. Jadi 5 kurangi 3 sama dengan 2, X 5. Bisa juga ditulis D merupakan himpunan dari X di mana 3X sama dengan 15. Jadi 3 dikali sesuatu menghasilkan 15 ya. 3 kali 5 ya. Seperti itu. Kita lihat contoh selanjutnya. Diketahui himpunan semesta U. Nah ini dalam buku bahasa Indonesia ada juga yang menggambarkan himpunan semesta menggunakan U besar nih. Ya, tapi kita juga bisa gunakan S ya. U ini himpunan A, B, C, D, E. A, ada himpunan A, elemennya A, B, D. Ada himpunan B, elemennya B, D, E. Tentukan I. A irisan U dan seterusnya sampai X ya. Ada 10 soal. Kita lihat. Yang pertama A union ya, ingat ini U itu ya, B berarti gabungan. A digabung B berarti A B D B D E. Oh ini ada B sama D yang sama, tidak perlu ditulis ulang. Berarti A B D E ya. Nah ini jawabannya ya, sudah benar ya. Oke kita ke soal selanjutnya. B irisan A berarti yang sama di himpunan B dan di himpunan A. Di himpunan B yang sama dengan A ada B sama D ya. Berarti pasti himpunannya elemennya B dan D harusnya jawabannya. Ya seperti ini ya. B irisan A itu anggotanya B sama D. Kemudian yang ketiga adalah B komplement. Apa itu B komplement? Berarti tadi sesuai definisinya elemen yang bukan dari B. Jadi selain elemen-elemen yang ada dalam B. Berarti selain dari B. Kita lihat himpunan semestanya ya. Di B ada BDE. Berarti selain dari BDE ada sisanya adalah A sama C ya. Berarti harusnya yang ketiga ini. Nah betul. Elemennya A dan C. Soal keempat adalah B min A. Nah seperti tadi. Selisih berarti ini ya. Mencari selisih. B. Pokoknya saya ingin B. Dihilangkan A-nya. Berarti B dihilangkan A-nya. Jadi kita mau cari B saja dihilangkan A. Sedangkan B sama D ada di A. Berarti harusnya ini. B selisih A itu hanya meninggalkan elemen E. Ya betul ya. Ya karena A jelas hilang ya. Karena kita nggak perlu A nih, hilangkan A-nya. B sama D, ya ternyata
ada di B juga. Ya berarti ikut hilang dong karena himpunan A-nya hilang. Berarti tinggal E gitu ya. Yang kelima, A komplement irisan B. Nah, kalau seperti ini kita cari dulu A komplementnya apa. A komplement adalah berarti selain A ya. Atau bisa dirumuskan himpunan universalnya semestanya dikurangin saja A. Bisa seperti itu ya. Jadi A ini dikurangin A. Ya, jadi U ini dikurangin A. Berarti meninggalkan C sama E ya. Karena A ada ABD. Kita tinggal nyari yang sisanya dari dikurangi C sama E ya bisa. Atau yang mudah saja misalkan selain A apa. Seperti contoh di soal nomor 4 ya. Ya C sama E. Setelah kita sudah dapatkan A komplement, tinggal dicari irisannya dengan B. A komplementnya CE, apa yang sama dengan B? Oh hanya elemen E. Berarti A aksen irisan B itu anggotanya hanya E. Seperti itu ya. Kita lanjut nomor 6. A union B komplement. Berarti seperti itu ya. A union B komplement kita mudah saja. Gabungan dari A dan B komplement. Berarti selain B, misalkan ya, A digabung dengan selain B. Selain B kan berarti ada C ya. A sama C nih. Selain B itu A sama C digabung dengan A. Nah, di A ada A, B, D. Berarti benar A, B, C, D gitu ya. Tidak ada E-nya karena ini selain B ya. Sedangkan B sama D memang ada di A. Jadi A, B, C, D. Ada di C universal nih. Selain B kan ada A dan C. Masukkan A dan C ditambahkan dengan yang di A, B, D. Ya. Yang ketujuh, A aksen union B aksen. Ya udah, cari tadi kan A aksen kita sudah tahu. A aksen ini, B aksen ini. Berarti selain AC sama CE. Ya berarti irisan ya, maaf ya, ini irisan. Berarti yang sama pada B komplement dan A komplement. Oh, yang sama C ini ya, kita lihat. Ya, jadi ini irisan bukan union ya tadi ya. Oh, padahal soalnya di union ya. Ya, maaf salah. Jadi kalau union berarti harusnya dia A, C, E ya jawabannya nih. Ini sebenarnya di soalnya union, tapi saya menjawabnya irisan ya. Jadi kalau union berarti digabung aja B komplement sama A komplement. Jadi A, C, dan E. C-nya tidak perlu tulis 2 kali ya, seperti itu. Kemudian soal ke-8. Nah ini A irisan B dikomplementkan. Ya, jadi tinggal ini maaf ya kurang komplement ini. Kurang tanda komplement di sini. Harusnya ada tanda komplement di sini. Ya. Jadi tinggal universal ya karena kita mau selain ini. A irisan B. A irisan B kita udah tahu tadi ya. Udah ada belum? A ini. B sama D ya. Berarti tinggal universal dikurangi B sama D. Sisanya adalah A, C, E ya gitu ya. Seperti itu ya. Betul ya. Yang ke-9, B aksen kurangi A aksen ya. Ya, B aksen tadi kita sudah tahu, A aksen sudah tahu, dikurangi saja. Oh, berarti tinggal A ya, karena A-nya A komplement maksudnya itu elemennya C dan E, sedangkan B komplement A dan C, berarti dikurangi A ya, B komplement kurangi himpunan A komplement, tinggal menyisakan elemen A ya. Yang terakhir adalah A universal B kemudian dikomplementkan. Berarti gampang ya, jadi tinggal semesta, himpunan semesta dikurangi ini komplement. Oh iya, bukan, ini sudah benar ya, tidak pakai komplement memang. Ya, karena ini kan yang dicari A irisan B dikomplementkan berarti. Berarti kan dicarinya selain ini kan. Selain A dan A irisan B, makanya semesta dikurangi A irisan B menghasilkan A irisan B komplement. Ya kan, sisanya merupakan yang bukan A irisan B gitu ya. Jadi ini sudah benar, makanya tidak ada tanda komplement. Sama seperti ini, semesta semuanya A, B, C, D, E dikurangi saja A, U, B ya kan. Menghasilkan A union B aksen selain A aksen, begitu ya, ngerti ya kan, selisih ya. Jadi selisih. Dari ini menyisakan yang bukan ini. Jadi semesta dikurangi ini menghasilkan sisanya, yaitu yang bukan ini karena sudah dikurangi A union B ya, seperti itu. Berarti hasilnya C ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjut ke soal terakhir.
Di dalam diagram Venn berikut ini, maksudnya yang kanan ini, arsirlah satu V atau V irisan W dan seterusnya sampai 6 ya. Kita lihat V irisan W. Ini kan karena V-nya ada di dalam W, berarti ini himpunan bagian ya. Berarti yang sama antara V dan W ya hanya bagian V-nya dong. Ya, karena ada 2 himpunan gitu ya. Jadi kita bisa arsir seperti ini. Ya. Seperti ini, yang diarsir hanya V-nya saja karena kita anggap bahwa V dan W itu berbeda elemennya ya. Jadi dicoret saja seperti ini. Yang diarsir hanya bagian V-nya saja. Kan V itu himpunan bagian dari W ya. V ada di dalam W, berarti V itu bagian dari W. Makanya yang sama pasti yang di bagian V-nya yang sama. Maka ini diarsir seperti ini ya. Kecuali dia disebutkan bahwa sama V dan W-nya, misalkan kita anggapnya di sini bahwa mereka himpunan bagian sejati gitu ya, makanya diarsir di sini. Jika V dan W sama berarti yang diarsir semua ya. Seperti itu. Yang kedua, W komplement berarti selain W. Ingat ya, selain W. Apakah V ini termasuk W? Iya dong, karena ada elemen yang sama dari V dan W. Berarti kalau kita bicara W, V ini termasuk. Berarti mana yang diarsir? Semuanya ya. Nah, komplement. Dikomplementkan jadi W ini dikomplementkan berarti selain ini. Maka menghasilkan arsirannya adalah selain W. Makanya tadi ada rumusnya, mencari komplement itu semesta dikurangin ini. Misalkan ini yang mau cari W komplement, berarti kan universal atau semesta dikurangi W gitu ya. Makanya tadi ada rumus seperti itu, gambarannya seperti ini. Menghasilkan sisanya, semesta dikurangin W ini. Jadi yang diarsir hanya selain W ya. Yang ketiga adalah himpunan W dikurangi himpunan V, selisih dari W dan W. Bagaimana? Jadi hilang sama sekali V-nya ya. Hilang sama sekali V-nya. Berarti gambarnya yang diarsir ini hanya W dikurangin V ini ya. Dihilangkan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Yang keempat yaitu V komplement diunionkan dengan W. Nah ini. Jadi selain V ya, selain V berarti selain V itu semua ini yang diarsir semua ini kecuali V. V-nya nggak diarsir. Diunionkan dengan W. Berarti bagaimana nih gambarnya? Kita lihat. Nah semua. Ya jadi ini lumayan menjebak ya. Selain V berarti semua. Tapi kemudian digabung dengan W. Nah, V ini kan termasuk W. Berarti terarsir lagi. Jadi semuanya diarsir. Ya seperti itu ya. Kemudian nomor 5 ya. V irisan dari W komplement dikomplementkan lagi. Nah ini W komplement dikomplementkan lagi. Jadi sebenarnya balik lagi jadi W. W komplement berarti kan selain W dikomplementkan lagi. Jadi artinya gini. W dikomplement itu apa ini kan? Yang diarsir semua ini luar sini. Yang tadi. Ini. Nah ini seperti soal nomor 2. Ini adalah W komplement. W komplement ini kita komplementkan berarti selain W komplement. Berarti selain W komplement ya W lagi. Berarti ini balik lagi ke W. Nah jadi V irisan W. Yang mana sama kayak nomor 1 jawabannya. Ini ya. Seperti itu. Jadi kalau ini balik lagi ke W ya. 2 kali dikomplementkan. Yang terakhir adalah V komplement dikurangi W komplement. Berarti selain V. Berarti ini semua. Yang ini semua. Selain V. Kemudian dikurangi W komplement. W komplement tuh berarti selain dari W ini ya, sisa yang ini. Berarti apa gimana gambarnya? Ya tinggal ini ya. Jadi kan selain V, ingat ya. Selain V berarti semua ini. Dikurangin selain W. Jadi selain W kan ini ya. Berarti yang tadinya arsirannya semua ini dikurangi dengan W komplementnya itu selain W ya. Jadi ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Ya. Sampai sini video kali ini. Jika ada pertanyaan mohon di kolom komentar. Mohon like dan subscribe-nya jika video ini membantu kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.